Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baiklah, hari ini kita akan belajar tematik 2, subtema 1, sumber energi. Dari subtema 1 yang akan kita pelajari adalah mengenai sumber-sumber energi, hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi, mengenal nada, serta poster. Yang pertama adalah kita akan belajar sumber energi. Apakah yang dimaksud dengan sumber energi? Sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang mampu menghasilkan energi. Ada begitu banyak sumber-sumber energi di sekitar kita. Yang pertama adalah angin, air, listrik, minyak bumi, dan matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang ada di bumi. Selanjutnya, mari kita membahas manfaat dari sumber energi. Matahari. Perhatikan gambar yang ada. Nampak seorang ibu sedang menjemur pakaian dan seorang anak yang sedang berolahraga. Manfaat yang pertama adalah membantu dalam proses pengeringan baju. Dan yang kedua, matahari juga memberikan manfaat vitamin D yang tentunya baik untuk pertumbuhan tulang. Gambar kedua terdapat tanaman. Manfaat matahari bagi tanaman adalah membantu proses fotosintesis pada tumbuhan. Yang kedua adalah angin. Kita bisa lihat ada sebuah gambar kincir angin. Lalu, apakah guna angin terhadap kincir angin? Yaitu membantu dalam irigasi dengan menggunakan pada kincir angin dapat digunakan untuk menggerakkan generator yang menghasilkan listrik. Gambar kedua adalah gambar kapal dari seorang nelayan. Fungsi angin adalah tentunya untuk membantu nelayan dalam menggerakkan kapal layar. Selanjutnya adalah air. Air juga merupakan energi terpenting yang bermanfaat bagi kehidupan. Manfaat air yang pertama adalah bagi manusia tentunya untuk minum, mandi, memasak, mencuci, dan mengepel. Selain itu, manfaat air juga digunakan sebagai sumber tenaga listrik, yaitu sumber pembangkit listrik tenaga air atau yang disebut dengan PLTA. Selanjutnya adalah listrik. Manfaat listrik tentunya dapat digunakan untuk mengaktifkan atau menyalakan peralatan rumah tangga. Contohnya yang sangat umum kita temui di rumah adalah lampu, ada rice cooker, dan juga ada blender. Kemudian yang terakhir ada minyak bumi. Coba anak-anak perhatikan, bukan gambar yang asing, bukan? Ya, betul, itu adalah gambar SPBU. Tentunya minyak bumi digunakan sebagai bahan bakar yang memudahkan manusia dalam beraktivitas. Hasil minyak bumi berupa bahan bakar dapat kita temukan di SPBU. Tahukah anak-anak apa kepanjangan dari SPBU? Ya, SPBU adalah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Manfaat minyak bumi selanjutnya adalah dapat digunakan sebagai gas LPG yang biasa digunakan untuk bunda memasak di dapur. Baik, untuk manfaat dari sumber energi begitu banyak, kita harus dapat menggunakannya dengan bijaksana. Kemudian kita akan membahas perubahan dari energi listrik. Yang pertama, energi listrik yang menghasilkan energi cahaya yang biasa kita sangat gunakan sebagai penerangan, yaitu lampu. Kedua, energi listrik yang menghasilkan energi panas. Contohnya ada pada rice cooker. Dan terakhir adalah energi listrik yang menghasilkan energi gerak. Contohnya adalah kipas angin. Sekarang mari kita pelajari hak dan kewajiban kita terhadap sumber-sumber energi. Hak, apakah itu hak? Hak adalah hal yang kita miliki atau dapatkan. Contohnya adalah hak kita untuk mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kedua, mendapatkan aliran listrik untuk menyalakan peralatan rumah tangga.
Lalu bagaimana dengan kewajiban kita? Kewajiban adalah hal yang harus dilakukan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab. Contoh kewajiban kita adalah dengan menjaga kebersihan sumber air, seperti kebersihan sungai, dan menggunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian juga kewajiban kita terhadap sumber energi lainnya tentunya mematikan listrik ketika tidak digunakan. Baik, selanjutnya kita akan mengenal nada. Nada itu ditulis dalam bentuk simbol. Dalam lagu, simbol nada disebut juga dengan notasi. Dan untuk penulisan lagu biasanya menggunakan notasi angka. Apa sih notasi angka itu? Notasi angka adalah notasi yang dituliskan menggunakan simbol angka-angka dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk notasi angka dibagi menjadi 3. Ada notasi rendah, yaitu meletakkan titik di bawah nada. Notasi tinggi, meletakkan titik di atas nada. Untuk yang tinggi, titiknya ada di atas nada. Dan yang terakhir ada notasi sedang, artinya tidak ada titik di antara atas atau bawah nada. Contohnya, anak-anak dapat lihat pada gambar yang ada. Rendah, sedang, dan tinggi. Selanjutnya adalah kita akan mengenal dengan birama. Birama adalah bagian dari suatu baris melodi yang menunjukkan jumlah ketukan. Misalnya, biramanya 3/4, artinya birama terdiri atas 3 ketukan dan setiap ketukannya senilai dengan 1/4. Selanjutnya kita juga akan mengenal tempo dalam nada. Tempo bisa dikatakan cepat atau lambat, dibagi menjadi 3. Lambat terdiri dari graf, kemudian lento, adagio, largo. Sedangkan sedang, moderato, andante, dan andantino. Sedangkan yang cepat adalah ada allegretto, vivace, dan presto. Untuk keterangan dari masing-masing tempo, anak-anak dapat melihat buku temanya pada halaman 12 ya. Selanjutnya adalah poster. Apa itu poster? Poster banyak digunakan sebagai media iklan, promosi, pengumuman, atau pemberitahuan dalam target yang luas. Arti dari poster itu sendiri adalah seni grafis 2 dimensi yang memadukan antara huruf, angka, dan gambar. Jadi, dalam satu poster itu biasa terdiri dari ada gambarnya, kemudian ada kalimatnya, ataupun ada angkanya. Kemudian, tujuan dari poster ini tentunya memberikan informasi tambahan mengenai sesuatu kepada masyarakat. Dengan tujuan setelah melihat dan membaca poster, pembaca atau penulis atau pembuat pesannya dapat disampaikan melalui tulisan dan gambar. Untuk lebih jelasnya bagaimanakah poster itu? Mari perhatikan contoh. Yang pertama ada sebuah contoh buku adalah jendela dunia. Informasi yang kita dapat di sini adalah kita harus banyak membaca buku agar terbuka wawasan terhadap dunia luar. Kedua, jagalah kebersihan. Informasi yang ingin disampaikan di sini adalah kita harus selalu menjaga kebersihan agar badan sehat dan lingkungan bersih. Ketiga, hemat air dari sekarang. Tentunya supaya kita tidak kehabisan air untuk kita gunakan dalam kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah poster hemat energi, yaitu informasi yang diberikan kita harus selalu berhemat dan menggunakan energi sebagaimana mestinya. Baiklah, demikian penjelasan tema 2 dengan subtema 1, materi, sumber energi, hak dan kewajiban, mengenal nada serta poster. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat buat anak-anak semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.